Mulai sekarang rekeningmu kubekukan. Kau sudah miskin, bahkan untuk beli pembalut pun tak mampu, teriak suamiku. Ibu mertua tertawa puas, seolah kehormatanku baru saja diinjak-injak. Aku diam saat mereka menghinaku. Tapi 30 menit kemudian. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit ruang makan itu, memantulkan cahaya kekuningan yang dingin, nyaris menyilaukan mata. Meja panjang dari kayu mahoni berlapis marmer putih terbentang anggun, dipenuhi hidangan mahal yang bahkan namanya sulit diucapkan. Daging impor yang dipanggang sempurna. Sup bening dengan aroma anggur tua. Peralatan makan perak yang berkilau seperti pameran kekayaan tanpa rasa malu. Di sanalah Veronica duduk. Punggungnya tegak. Gaun biru gelap membalut tubuhnya dengan rapi. Rambutnya disanggul sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Dari luar, ia tampak tenang, sempurna, seperti istri ideal yang sering dipuji para tamu. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang retak. Ada kelelahan yang mengendap terlalu lama di dadanya. Ia tahu malam ini tidak akan berjalan biasa. Sejak sore, udara di rumah besar itu terasa berbeda. Para pelayan berjalan lebih cepat, lebih diam. Tatapan mereka menghindar saat berpapasan dengannya. Seolah-olah ada kabar buruk yang sudah beredar lebih dulu, dan hanya ia yang belum diberitahu. Di seberang meja, Helena, ibu mertuanya, duduk dengan dagu terangkat dan punggung lurus seperti ratu tua yang tak tergoyahkan. Wajahnya dipoles rapi, bibirnya melengkung tipis. Bukan senyum, melainkan ekspresi puas yang samar. Tatapannya menusuk Veronica tanpa kata, penuh penilaian dan kebencian yang tak lagi disembunyikan. Di sisi Helena, Arga, suaminya, memotong dagingnya dengan gerakan tenang. Jas mahal membungkus tubuhnya sempurna. Jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Ia tampak seperti pria yang menguasai dunia, atau setidaknya merasa demikian. Veronica, suara Helena memecah keheningan, dingin dan tajam. Kau tidak makan? Veronica mengangkat sendoknya perlahan. Senyum kecil terpaksa menghiasi wajahnya. Aku makan, Bu. Helena mendengus pelan. Perempuan yang tidak tahu diri biasanya memang kehilangan nafsu makan. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa ampun, di tengah meja makan. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang membela. Arga bahkan tidak menoleh. Veronica menelan ludah. Dadanya terasa sesak, tapi ia sudah terbiasa. Sudah terlalu sering ia belajar menelan penghinaan bersama makan malam mahal. Ia pernah bertanya pada dirinya sendiri, di mana letak kesalahannya. Apakah karena ia bukan berasal dari keluarga konglomerat? Apakah karena ia tidak tumbuh dengan bahasa uang dan kekuasaan? Ataukah karena ia terlalu patuh, terlalu diam, terlalu berharap cinta bisa mengubah segalanya? Ngomong-ngomong, Arga akhirnya berbicara. Ia meletakkan pisau dan garpunya dengan suara pelan namun tegas. Ada satu hal penting yang perlu aku sampaikan malam ini. Jantung Veronica berdetak lebih cepat. Helena tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Arga menyilangkan jarinya di atas meja. Tatapannya kini mengarah lurus ke Veronica. Tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kontrol. Mulai hari ini, ucapnya tenang, terlalu tenang. Seluruh rekening atas namamu telah aku bekukan. Kalimat itu seperti palu godam. Veronica membeku. Sendoknya terlepas dari genggaman dan berdenting kecil di piring. Suara itu terdengar terlalu keras di ruangan mewah yang mendadak sunyi. Apa? Napasnya tercekat. Jangan pura-pura kaget. Potong Helena cepat. Kau hidup dari uang keluarga kami. Sudah seharusnya kami yang mengatur. Veronica menoleh pada Arga. Matanya bergetar, namun ia masih berusaha berdiri tegak. Kau tidak bisa melakukan itu tanpa bicara padaku. Arga menyandarkan punggungnya, santai. Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya. Dunia Veronica seperti runtuh perlahan. Semua pengorbanannya,
semua kesabarannya, semua malam panjang saat ia menahan tangis sendirian, seolah tidak ada artinya. Mulai sekarang, lanjut Arga, suaranya dingin. Kau fokus saja menjadi istri yang baik. Tidak perlu memikirkan uang. Tidak perlu bekerja. Tidak perlu merasa punya kendali. Helena tertawa kecil. Bukankah itu yang kau mau? Hidup nyaman tanpa beban? Nyaman? Veronica ingin tertawa, ingin berteriak, ingin membalik meja makan berlapis emas itu. Namun yang keluar hanya napas panjang yang gemetar. Ia menunduk. Bukan karena menyerah, tapi karena sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dalam diamnya, pikirannya berputar cepat. Ada rasa sakit, ya, tapi juga ada api kecil yang mulai menyala. Api yang selama ini ia padamkan sendiri demi bertahan. Arga dan Helena mengira malam ini adalah akhir baginya. Mereka tidak tahu, 30 menit lagi, sebuah panggilan telepon akan berdering. Dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Jam dinding antik di ruang makan berdetak pelan, nyaris tak terdengar. Namun bagi Veronica, setiap detiknya terasa seperti palu yang menghantam pelipisnya. Makan malam itu belum benar-benar berakhir, tetapi jiwanya sudah lebih dulu remo. Arga kembali memotong dagingnya dengan santai, seolah pengumuman barusan hanyalah percakapan ringan tentang cuaca. Helena menyesap anggurnya perlahan, matanya mengamati Veronica dengan kepuasan yang tidak disembunyikan sedikitpun. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada empati, yang ada hanyalah kemenangan. Veronica mengangkat wajahnya perlahan. Ia memaksa senyum. Senyum yang selama ini menjadi perisainya. Baik, ucapnya pelan. Suaranya terdengar terlalu tenang, bahkan untuk dirinya sendiri. Helena mengerlingkan mata. Hanya itu responsmu. Veronica mengangguk tipis. Aku mengerti. Padahal sebenarnya, ia tidak mengerti sama sekali bagaimana hidupnya bisa sampai pada titik ini. Ia teringat awal pernikahan mereka. Arga dulu datang dengan janji. Janji tentang kemitraan, tentang saling menghargai, tentang membangun masa depan bersama. Kata-kata manis itu masih jelas terngiang, sebelum perlahan berubah menjadi instruksi, batasan, dan larangan. Dan Helena, sejak hari pertama, perempuan itu tak pernah benar-benar menerimanya. Setiap langkah Veronica selalu salah di mata sang ibu mertua. Terlalu pendiam dianggap lemah. Terlalu cerdas dianggap mengancam. Terlalu mandiri dianggap tidak tahu diri. Jangan lupa, suara Helena kembali terdengar, lebih tajam. Mulai besok, kau tidak perlu keluar rumah tanpa izin. Dunia luar itu kejam. Tidak cocok untuk perempuan sepertimu. Perempuan sepertimu? Veronica meremas ujung gaunnya di bawah meja. Kukunya menekan kulit hingga nyeri. Ia butuh rasa sakit itu agar tetap sadar. Agar tidak runtuh di tempat. Arga akhirnya berdiri. Aku ada rapat malam ini. Jangan tunggu. Ia tidak menunggu jawaban. Tidak pernah. Langkah sepatu mahalnya menjauh, meninggalkan ruangan bersama aroma kekuasaan yang membuat Veronica muak. Helena ikut bangkit, namun sebelum pergi, ia mendekat dan berbisik tepat di telinga Veronica. Ingat posisimu, bisiknya dingin, kau di sini karena kami mengizinkan. Setelah itu, Helena pergi dengan langkah anggun, meninggalkan Veronica sendirian di meja makan yang terlalu besar, terlalu sunyi. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Veronica tidak tahu. Pelayan akhirnya memberanikan diri mendekat. Nyonya, apakah makanannya ingin dibereskan? Veronica mengangguk pelan. Iya. Saat piring-piring mahal itu diangkat, Veronica tetap duduk diam. Dadanya naik turun perlahan. Napasnya pendek, namun terkendali. Ia tidak boleh menangis di sini. Tidak sekarang. Ia bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Lorong rumah itu panjang, berlapis karpet tebal, dihiasi lukisan-lukisan keluarga Arga. Semua wajah di dinding itu memancarkan kesombongan yang sama. Kekuasaan yang diwariskan. Kekayaan yang dijadikan identitas. Sesampainya di kamar, Veronica menutup pintu perlahan. Tangannya masih gemetar saat ia menyandarkan punggung ke pintu. Hening. Dan disitulah, pertahanannya runtuh. Air mata mengalir tanpa suara.
Ia menutup mulutnya agar tidak terisak. Tubuhnya meluncur turun hingga ia duduk di lantai dingin. Dadanya terasa sesak, seperti dihimpit beban yang terlalu lama dipendam. "Kenapa aku bertahan sejauh ini?" bisiknya pada diri sendiri. Ia merasa bodoh, terlalu percaya, terlalu berharap cinta bisa mengubah orang-orang yang bahkan tidak melihatnya sebagai manusia setara. Tangannya meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Layar menyala. Ia membuka aplikasi perbankan, refleks semata. Seperti orang tenggelam yang masih mencoba bernapas. Dan benar saja. Saldo, 0. Semua akses diblokir. Semua kartu dinonaktifkan. Veronica tersenyum pahit. "Jadi ini caramu mematahkan aku, Arga?" Ia meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Kepalanya bersandar ke dinding. Di balik kelopak mata tertutup itu, ingatan lama perlahan muncul. Ingatan yang selama ini ia simpan rapat-rapat, bahkan dari suaminya sendiri. Tentang malam panjang bertahun-tahun lalu. Tentang pilihan yang ia buat diam-diam. Tentang tanda tangan di atas dokumen yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang hidup keduanya yang seharusnya terpisah, namun kini bertabrakan. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk. Nomor tidak tersimpan. Veronica membuka mata. Napasnya tertahan. Apakah aman untuk berbicara sekarang? Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap layar itu lama. Terlalu lama. Seolah satu jawaban darinya akan membuka pintu yang selama ini ia kunci sendiri. Jarumnya bergerak. 1 menit berlalu. Getaran kedua. "Kami menunggu instruksi Anda, Direktur." "Direktur?" Veronica memejamkan mata, lalu tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Senyum yang lahir bukan dari kepasrahan, melainkan dari kesadaran. Ia menarik napas dalam-dalam. Mengetik satu kata. "Tunggu." Ia meletakkan ponsel kembali. Bangkit berdiri. Melangkah ke cermin besar di sudut kamar. Bayangannya terpantul jelas. Wajahnya masih basah oleh air mata, namun sorot matanya telah berubah. Tidak lagi kosong. Tidak lagi takut. "Aku belum kalah," bisiknya pada pantulan itu. Bahkan belum mulai. Di luar kamar, rumah besar itu masih terlelap dalam kesombongan. Arga mungkin merasa menang malam ini. Helena mungkin tidur dengan senyum puas. Mereka tidak tahu, badai sedang dikumpulkan dengan tenang. Dan Veronica akhirnya berhenti menjadi korban. Malam semakin larut, namun mata Veronica menolak terpejam. Tirai jendela kamar terbuka setengah, memperlihatkan taman luas yang diterangi lampu-lampu kecil berwarna kekuningan. Pemandangan itu indah, tetapi dingin. Sama dinginnya dengan rumah yang kini terasa seperti penjara berlapis marmer. Ia duduk di tepi tempat tidur, punggungnya tegak, jemarinya saling bertaut. Ponsel tergeletak di sampingnya, layar gelap, namun keberadaannya terasa lebih berat dari biasanya. Satu pesan singkat tadi telah membuka kembali pintu masa lalu yang selama ini ia jaga rapat. "Direktur," kata itu berputar-putar di kepalanya. Bertahun-tahun lalu, sebelum ia mengenal Arga, sebelum ia mengenakan gaun pengantin dan memasuki keluarga penuh hierarki itu, Veronica adalah seseorang yang berbeda. Ia masih mengingat dengan jelas hari ketika ia menandatangani dokumen itu, di sebuah ruangan kecil dengan dinding kaca, tangan gemetar namun mata penuh keyakinan. Hari ketika ia memilih diam, demi bertahan. Ia berdiri dan melangkah menuju lemari. Tangannya meraba bagian paling belakang, menarik sebuah kotak kecil berwarna hitam. Kotak itu ringan, nyaris tak berarti bagi siapapun, kecuali dirinya. Saat kotak dibuka, tampak sebuah flash disk perak dan satu kartu identitas perusahaan dengan nama yang sudah lama tak ia sebut. Foto dirinya terpampang di sana. Wajah yang sama, namun dengan sorot mata lebih tajam. Veronica tersenyum tipis. "Aku hampir lupa siapa diriku yang dulu." Ia kembali duduk, menatap kartu itu lama. Ingatannya kembali berkelana. Dulu, ia bekerja keras membangun segalanya dari nol. Ia tidak memiliki orang tua kaya. Tidak ada koneksi keluarga elit. Yang ia punya hanyalah kecerdasan, ketekunan, dan keberanian mengambil risiko. Perusahaan itu lahir dari kegagalan demi kegagalan, hingga akhirnya berdiri kokoh.
Namun ketika ia menikah dengan Arga, segalanya berubah. Keluarga Arga tidak menyukai perempuan dengan ambisi. Helena menganggap karir Veronica sebagai ancaman. Arga, yang awalnya bangga, perlahan berubah cemburu, lalu mengontrol. "Aku tidak ingin istriku bekerja terlalu keras," kata Arga waktu itu. "Kau sudah punya aku." Veronica tertawa kecil dalam ingatannya. Tertawa yang kini terasa menyakitkan. Ia menurunkan dirinya, mengalah, menyembunyikan perannya, mengundurkan diri dari jabatan publik, namun tidak pernah benar-benar melepaskan kendali. Ia menjadi bayangan, pemilik tanpa nama, direktur tanpa sorotan. Dan malam ini, bayangan itu mulai bergerak. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, panggilan masuk. Nomor yang sama. Veronica menatap layar beberapa detik, lalu menggeser ikon hijau. "Halo, Bu Veronica," suara di seberang terdengar hormat dan tegas. "Kami khawatir. Ada pergerakan tidak wajar pada rekening pribadi Anda." Veronica menarik napas perlahan. "Sudah aku duga. Kami siap mengeksekusi protokol darurat. Apakah perlu?" Ia terdiam sejenak. Pandangannya jatuh pada cermin. Bayangannya kini berdiri lebih tegak. "Belum," jawabnya mantap. "Belum sekarang." "Baik, Bu Direktur." Telepon terputus. Veronica meletakkan ponsel dan berjalan mondar-mandir. Kepalanya bekerja cepat. Ia tahu satu langkah ceroboh saja bisa membuat segalanya berantakan. Arga bukan pria bodoh. Helena lebih berbahaya. Ia berpengalaman menghancurkan orang secara perlahan. Namun mereka punya satu kelemahan besar. Mereka meremehkannya. Pagi menjelang dengan sunyi yang aneh. Veronica bersiap turun untuk sarapan seperti biasa. Ia memilih pakaian sederhana. Tidak mencolok. Tidak berlebihan. Ia masih memainkan peran yang mereka harapkan. Di ruang makan kecil, Helena sudah duduk. Tatapannya naik turun menilai Veronica. "Kau terlihat pucat." Komentar dingin itu meluncur. "Kurang tidur karena memikirkan uang?" Veronica tersenyum kecil. "Mungkin." Helena mendengus. "Itu akibatnya jika perempuan lupa diri." Arga masuk beberapa menit kemudian. Ia tampak segar. Terlalu segar. Ia menyesap kopinya sambil membaca tablet. "Kau tidak kemana-mana hari ini," katanya tanpa menoleh. "Aku tidak mau ada kejadian memalukan." Veronica mengangguk patuh. "Baik." Namun dalam hatinya, ia tersenyum. Setelah sarapan, Veronica kembali ke kamar. Ia menutup pintu, lalu mengunci. Tangannya meraih laptop yang selama ini jarang ia buka. Ia menyalakannya. Layar menyala pelan, lalu meminta kata sandi. Ia mengetik tanpa ragu. Sistem terbuka. Logo perusahaan muncul. Nama yang selama ini tersembunyi. Dadanya bergetar. Ada rasa rindu, sekaligus kemarahan. Ia membuka laporan keuangan. Grafik stabil. Pertumbuhan sehat. Cadangan dana aman. Jauh, sangat jauh dari apa yang Arga bayangkan. "Permainanmu salah sasaran," gumamnya. Sebuah notifikasi masuk. "Rapat Dewan Darurat, menunggu konfirmasi Direktur Utama." Veronica menatap layar itu lama. Inilah titik di mana segalanya bisa berubah. Sekali ia melangkah, ia tidak bisa kembali menjadi istri diam yang mereka injak-injak. Ia mengklik. Hadir. Detik itu juga, pintu kamar diketuk keras. "Veronica," suara Helena menggema dari luar. "Apa yang kau lakukan mengunci pintu?" Veronica menutup laptop perlahan. Bibirnya melengkung tipis. "Bersiap," gumamnya. "Sebentar lagi, topeng akan jatuh." Ia membuka pintu dengan ekspresi netral. Helena menatap curiga. "Jangan macam-macam." Veronica menatap balik dengan mata yang lebih berani dari sebelumnya. "Aku hanya mulai mengingat siapa diriku." Helena terdiam sesaat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak ia pahami. Sesuatu yang berbahaya. Rumah itu kembali sunyi, namun kali ini sunyinya berbeda. Tidak lagi sekadar hening kosong, melainkan hening yang syarat kecurigaan. Sejak pagi, Veronica bisa merasakannya.
Tatapan para pelayan lebih berhati-hati. Langkah Helena lebih sering berhenti di depan pintu kamarnya. Bahkan udara di lorong-lorong marmer itu terasa lebih berat, seolah rumah itu sendiri sedang menahan napas. Veronica duduk di kursi dekat jendela kamarnya, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Tangannya memegang secangkir teh yang sudah mendingin. Di pangkuannya, laptop tertutup rapi. Ia sengaja tidak membukanya lagi sejak kejadian pagi tadi. Terlalu cepat akan mencurigakan. Ia belajar satu hal dari hidup bersama keluarga ini, kekuasaan tidak selalu dimenangkan dengan suara keras. Kadang, ia dimenangkan dengan kesabaran yang membuat lawan lengah. Ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun penuh tuntutan. "Masuk," ucap Veronica. Pintu terbuka. Helena berdiri di sana, rapi seperti biasa, namun matanya tajam menyapu ruangan. Ia melangkah masuk tanpa menunggu undangan, duduk di kursi seberang Veronica. "Kita perlu bicara," katanya datar. Veronica mengangguk. "Tentu." Helena menyilangkan kaki. "Aku tidak suka perubahan sikapmu." Veronica tersenyum kecil. "Apakah aku berubah?" "Jangan bodoh." Helena menepuk sandaran kursi. "Kau lebih diam, tapi tatapanmu berbeda. Aku mengenal tipe perempuan sepertimu." "Menarik," pikir Veronica. Untuk pertama kalinya, Helena mengaku memperhatikannya. "Apa yang ibu takutkan?" tanya Veronica pelan. Helena mendengus. "Aku tidak takut pada siapapun. Aku hanya memastikan semuanya berjalan sesuai aturan." "Aturan?" "Aturan yang selalu dibuat sepihak." Veronica menyesap tehnya perlahan. "Aku hanya mencoba menyesuaikan diri." Helena menatapnya lama. "Terlalu lama." "Ingat satu hal," ucapnya dingin. "Kau hidup di bawah atap ini karena belas kasihan kami. Jangan pernah berpikir kau punya posisi tawar." Kalimat itu seharusnya menusuk. Dulu, iya, tapi kini, Veronica justru merasakan ketenangan aneh. Ia tahu sesuatu yang Helena tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu adalah kekuatan. Helena bangkit. "Akan ada jamuan malam lusa. Rekan bisnis Arga datang. Kau harus hadir dan bersikap pantas." "Seperti biasa," jawab Veronica. Setelah Helena pergi, Veronica menghela napas panjang. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang tidak terlihat oleh siapapun. Jamuan malam. Panggung sempurna. Malam harinya, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk kamar tanpa mengetuk, melonggarkan dasinya dengan gerakan kesal. "Kau bicara apa dengan ibu hari ini?" tanyanya langsung. Veronica menutup buku yang sedang ia baca. "Hanya hal biasa." Arga mendekat. Tatapannya menyelidik. "Jangan bermain-main denganku, Veronica. Kau tidak dalam posisi untuk itu." Veronica berdiri, menatap balik dengan tenang. "Aku tidak bermain." Arga terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam sikap istrinya yang membuatnya tidak nyaman. Ia tidak bisa menunjuk apa, namun nalurinya berteriak. "Jaga sikapmu di jamuan nanti," katanya akhirnya. "Jangan membuat malu." Veronica mengangguk. "Tenang saja." Dalam hati, ia berkata, "Aku akan sangat sempurna." 2 hari berlalu cepat. Jamuan malam tiba. Rumah besar itu kembali hidup. Lampu kristal menyala lebih terang. Musik klasik mengalun lembut. Para tamu berdatangan dengan senyum palsu dan tawa penuh kepentingan. Veronica turun dari tangga dengan gaun sederhana namun elegan. Tidak mencolok, tetapi tidak bisa diabaikan. Beberapa tamu menoleh. Ada yang berbisik pelan. Ada yang tersenyum sopan. Helena memperhatikannya dari kejauhan. Alisnya berkerut tipis. Arga menyambut para tamu dengan percaya diri. Ia tertawa keras, menepuk bahu kolega, berbicara tentang proyek, tentang ekspansi, tentang angka-angka yang membuatnya merasa berkuasa. Veronica berdiri di sampingnya, tersenyum, diam. Seperti yang mereka inginkan. Namun di balik senyum itu, pikirannya bekerja. Ia mengenali beberapa wajah. Investor lama, konsultan senior, bahkan 1-2 orang yang pernah duduk satu meja dengannya bertahun-tahun lalu. Orang-orang yang tahu
Seseorang mendekat. Pria parubaya dengan jas abu-abu. Matanya berbinar saat melihat Veronica. "Maaf," katanya ragu. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Veronica menatapnya, senyumnya tetap sopan. "Mungkin." Pria itu mengangguk pelan, seperti sedang menyusun potongan puzzle. "Entah kenapa, Anda terlihat familiar." Arga melirik tajam, segera memotong. "Istri saya memang mudah diingat." Pria itu tersenyum canggung dan pergi. Namun jantung Arga berdetak lebih cepat. Veronica merasakannya. Saat jamuan hampir usai, ponsel Veronica bergetar di dalam tas kecilnya. Ia melirik layar sekilas. 30 menit sejak pengumuman. Menunggu instruksi. Napasnya tertahan. Waktu hampir tiba. Ia mengangkat wajah, menatap ruangan penuh kemewahan dan kepalsuan itu. Helena tertawa kecil bersama tamu. Arga berdiri di tengah lingkaran pujian. Veronica melangkah mundur perlahan, lalu berbalik arah. Menuju lorong belakang. Menuju ruang kerja yang sudah lama tidak ia masuki. Tidak ada yang menyadari kepergiannya. Belum. Di depan pintu ruang kerja, ia berhenti sejenak. Tangannya terangkat, ragu sesaat, lalu mantap membuka pintu. Di dalam ruangan gelap itu, masa lalu dan masa depan bertemu. Dan Veronica tahu, setelah malam ini, tidak ada yang akan sama lagi. Pintu ruang kerja itu tertutup pelan di belakang Veronica. Suara musik dan tawa dari ruang jamuan seketika teredam, berganti dengan keheningan pekat yang terasa seperti ruang hampa. Lampu masih mati. Hanya cahaya samar dari lorong yang menyelinap masuk, cukup untuk memperlihatkan garis besar ruangan yang sudah lama ia hindari. Ruang kerja ini dulu milik ayah Arga. Setelah kematiannya, Arga mengambil alih, tanpa pernah benar-benar memahami isi ruangan ini. Rak buku tinggi menjulang, dipenuhi laporan lama yang tak pernah dibuka. Meja kerja besar dari kayu gelap berdiri kokoh di tengah ruangan, seperti saksi bisu rahasia keluarga. Veronica melangkah masuk. Tangannya meraba dinding hingga menemukan sakelar. Klik. Lampu menyala. Ia menghela napas panjang. Ruangan itu masih sama. Bahkan debu pun seolah enggan menyentuhnya. Veronica berjalan mendekat ke meja, menarik kursi, dan duduk dengan tenang. Gerakannya mantap, seolah ia memang pantas berada di sana. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan laptop, lalu menyalakannya. Jari-jarinya bergerak cepat. Kata sandi. Akses. Sistem terbuka. Layar memantulkan cahaya dingin ke wajahnya. Ponsel di samping laptop bergetar. Satu pesan masuk. Waktu berjalan. Veronica menatap jam di layar. 30 menit sejak pengumuman di meja makan hampir genap. Waktu yang bagi Arga terasa biasa, namun bagi dirinya adalah titik balik. Ia menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol panggil. Mulai. Ucapnya singkat saat sambungan tersambung. "Baik, Bu Direktur." Suara di seberang terdengar tegas. "Eksekusi protokol pemulihan dimulai." Veronica memejamkan mata sejenak. Bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang menguatkan diri. Keputusan ini akan mengubah hidup banyak orang, termasuk hidupnya sendiri. Bekukan semua transaksi keluar dari perusahaan yang terkait dengan nama Arga. Lanjutnya. Alihkan kontrol penuh ke Dewan Independen. Perintah diterima. Panggilan terputus. Veronica membuka laporan real time. Angka-angka bergerak. Grafik berubah. Akses berpindah tangan. Kekuasaan adalah soal siapa yang memegang tombol di saat yang tepat. Di luar ruangan, langkah kaki tergesa terdengar mendekat. Pintu diketuk keras. "Veronica," suara Arga menggema. "Apa yang kau lakukan di dalam?" Veronica tidak menjawab. Ia tetap menatap layar, memastikan setiap perintah berjalan sempurna. Ketukan semakin keras. "Buka pintunya sekarang." Veronica berdiri, melangkah perlahan menuju pintu. Ia membuka kunci, dan menarik pintu itu lebar. Arga berdiri di sana, wajahnya merah, napasnya memburu. "Kau gila? Ini bukan tempatmu." Veronica menatapnya datar. "Sejak kapan?" Arga melirik ke arah meja, melihat laptop menyala. Matanya menyipit. "Kau mengakses apa?"
Veronika tidak menjawab. Ia kembali duduk, sengaja membelakangi Arga. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah kau sentuh. Arga tertawa pendek, sinis. Jangan mengada-ada. Semua yang kau punya berasal dariku. Kalimat itu akhirnya memicu sesuatu. Veronika berdiri cepat. Tidak, suaranya meninggi. Aku membangun hidupku sebelum mengenalmu. Aku memilih diam agar kau merasa besar. Arga terdiam, terkejut oleh ledakan emosi itu. Aku menunduk bukan karena lemah. Lanjut Veronika, matanya berkilat. Aku menunggu. Helena muncul di ambang pintu. Wajahnya tegang. Apa yang terjadi di sini? Veronika menoleh padanya. Sesuatu yang seharusnya terjadi sejak lama. Helena melangkah masuk, menatap laptop, lalu Veronika. Kau pikir apa yang kau lakukan? Veronika tersenyum kecil. Aku memulihkan keseimbangan. Ponsel Arga tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya dengan kasar. Apalagi sekarang? Wajahnya berubah seketika. Apa maksudmu akses dibekukan? Ini tidak masuk akal. Ia menatap Veronika dengan mata melebar. Apa yang kau lakukan? Veronika menatap balik tanpa gentar. Yang kau lakukan padaku, barusan saja kubalas. Helena maju satu langkah. Kau tidak berhak. Veronika menoleh perlahan. Tatapannya tajam. Aku direktur utama. Aku berhak. Ruangan itu membeku. Arga tertawa tidak percaya. Omong kosong. Veronika meraih kartu identitas dari tasnya. Ia meletakkannya di atas meja. Dengan tenang. Dengan pasti. Nama. Jabatan. Logo perusahaan. Helena membacanya. Wajahnya pucat. Ini tidak mungkin. Veronika menghela napas. 30 menit lalu, kalian pikir aku selesai. Ia menatap keduanya satu persatu. Padahal aku baru saja mulai. Di luar, musik jamuan masih mengalun. Para tamu masih tertawa. Tidak ada yang tahu, fondasi kekuasaan di rumah ini sedang retak. Dan retakan itu tidak akan berhenti di sini. Udara di ruang kerja itu mendadak terasa pengap. Lampu yang semula hangat kini seperti memancarkan cahaya dingin, menyorot wajah-wajah yang baru saja kehilangan pijakan. Helena berdiri kaku, tangannya sedikit bergetar meski ia berusaha menyembunyikannya. Arga masih terpaku di tempatnya, ponsel di tangan, layar menyala tanpa benar-benar ia pahami. Kartu identitas itu masih tergeletak di atas meja. Kecil, tipis, namun cukup untuk menghancurkan dunia yang selama ini mereka bangun dengan kesombongan. Tidak, suara Helena pecah pelan, nyaris seperti bisikan. Ini pasti palsu. Veronika tidak langsung menjawab. Ia meraih kartu itu, membaliknya perlahan, lalu meletakkannya kembali, lebih rapi. Gerakannya tenang, hampir lembut. Sikap yang justru membuat Helena semakin tersiksa. Kalau palsu, ucap Veronika akhirnya, mengapa sistem patuh pada perintahku? Arga menggeleng keras. Kau berbohong. Kau tidak mungkin. Ponselnya kembali bergetar. Ia mengangkat panggilan dengan tangan gemetar. Halo? Suara di seberang terdengar formal. Terlalu formal untuk kabar baik. Tuan Arga, kami dari pihak bank. Kami perlu mengonfirmasi beberapa hal terkait pembekuan akun korporasi yang baru saja diberlakukan. Wajah Arga memucat. Pembekuan? Atas dasar apa? Atas perintah pemegang saham mayoritas dan direktur utama. Telepon itu terlepas dari genggamannya. Jatuh ke lantai dengan bunyi kering yang memantul di dinding. Helena menoleh cepat ke Veronika. Tatapannya kini tidak lagi meremehkan, melainkan ketakutan yang telanjang. Kau, napasnya memburu. Kau menipuku. Veronika berdiri lebih dekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Aku tidak pernah menipu. Aku hanya berhenti menjelaskan. Helena terdiam. Selama ini, ia mengira Veronika diam karena kalah. Karena tahu diri. Karena sadar posisi. Ia tidak pernah membayangkan, diam itu adalah persiapan. Arga tiba-tiba tertawa. Tawa pendek. Kering.
Jadi ini rencanamu? Menghancurkan keluargaku? Veronica menatapnya lama. Sangat lama. Aku hanya menghentikan kalian menghancurkanku. Tawa Arga berhenti. Matanya memerah. Kau istriku. Kau seharusnya berdiri di sisiku. Veronica menghela napas. Aku berdiri di sisimu terlalu lama. Sampai aku lupa berdiri untuk diriku sendiri. Kata-kata itu jatuh seperti vonis. Di luar ruang kerja, suara tawa para tamu masih terdengar samar. Dunia luar tetap berpesta, sementara dunia Arga dan Helena runtuh perlahan dari dalam. Helena mendekat satu langkah. Suaranya kini lebih rendah, lebih berbahaya. Jika kau pikir ini selesai, kau salah besar. Nama keluarga ini tidak akan jatuh hanya karena satu dokumen. Veronica mengangguk pelan. Aku tahu. Ia berbalik, mengambil laptop, lalu membuka satu berkas. Ia memutar layar ke arah mereka. Deretan angka, grafik, laporan. Ini catatan investasi, jelas Veronica tenang. Dana yang selama ini kalian banggakan. Sebagian besar berasal dari perusahaan yang aku dirikan. Arga menatap layar itu dengan napas tercekat. Itu tidak mungkin. Namun nyata, potong Veronica. Dan mulai malam ini, aku menarik semuanya. Helena terhuyung mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Ia berpegangan pada sandaran kursi. Kau tidak akan berani. Veronica menatapnya lurus. Aku sudah berani. Hening. Hening yang menelan segalanya. Arga memijat pelipisnya. Suaranya melemah. Kau merencanakan ini sejak kapan? Veronica menatap ke jendela. Lampu taman berkilau lembut di kejauhan. Sejak aku sadar, cinta tidak pernah cukup untuk menyelamatkan diriku di rumah ini. Helena tiba-tiba meninggikan suara. Keluar. Kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Veronica menoleh perlahan. Ini rumah suamiku, lanjut Helena dengan getir. Dan kau tidak lagi diinginkan. Veronica tersenyum tipis. Aku memang akan pergi. Arga menatapnya cepat. Pergi? Ya, jawab Veronica mantap. Namun bukan sebagai perempuan yang diusir. Ia meraih tasnya. Aku pergi sebagai pemilik kendali atas hidupku. Ia melangkah menuju pintu. Setiap langkahnya terasa berat, namun pasti. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Menoleh. Arga, katanya pelan. Kau membekukan rekeningku untuk membuatku tidak berdaya. Ia tersenyum. Itu kesalahan terbesarmu. Pintu tertutup di belakangnya. Helena terduduk lemas. Arga berdiri membeku. Di luar, pesta masih berlangsung. Namun bagi mereka, malam itu telah berubah menjadi awal kehancuran. Dan bagi Veronica, itu adalah malam ketika ia akhirnya menghirup udara kebebasan, meski badai sesungguhnya baru saja dimulai. Veronica melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk paru-paru, namun justru itulah yang membuatnya merasa hidup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa lapang, meski ancaman mengintai dari segala arah. Di halaman depan, mobil hitam sudah menunggu. Sopir membuka pintu tanpa bertanya. Tidak ada sapaan basa-basi. Tidak ada keheranan. Semua bergerak sesuai perintah yang telah ia siapkan jauh sebelum malam ini tiba. Ke kantor pusat, ucap Veronica singkat. Mobil melaju, meninggalkan rumah megah yang lampu-lampunya masih menyala terang. Di balik dinding marmer dan tawa palsu, sebuah kerajaan sedang roboh tanpa suara. Di dalam mobil, ponsel Veronica tidak berhenti bergetar. Pesan masuk bertubi-tubi. Nama-nama yang dulu hanya muncul di rapat resmi, kini seakan berlomba mencari dirinya. Bu Direktur, media mulai bergerak. Dewan meminta klarifikasi publik. Arga mencoba menghubungi beberapa mitra. Veronica menutup mata sejenak. Bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menyusun langkah berikutnya. Ini bukan lagi soal pembalasan pribadi. Ini sudah menjadi perang terbuka. Kita mulai, gumamnya. Gedung kantor pusat berdiri megah di tengah kota, dikelilingi cahaya dan lalu lintas yang tak pernah tidur. Saat Veronica memasuki lobi,
langkahnya mantap. Para staf berhenti sejenak, menoleh, lalu berdiri tegak dengan ekspresi campur aduk antara hormat dan tegang. Ruang rapat utama, perintahnya. Pintu kaca terbuka. Di dalam, para anggota dewan sudah menunggu. Wajah-wajah serius. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Begitu Veronica duduk di kursi utama, semua mata tertuju padanya. Kita tidak punya banyak waktu, katanya tenang. Arga akan mencoba memutarbalikkan narasi. Seorang pria berkacamata mengangguk. Media ekonomi sudah mencium pergerakan dana. Nama keluarga itu mulai disebut. Veronica mengangguk. Bagus. Beberapa orang saling pandang. Kata itu bukan respons yang mereka harapkan. Biarkan mereka bicara, lanjut Veronica. Kita siapkan fakta. Ia menggeser tablet di depannya. Rilis pernyataan resmi. Jelaskan perubahan struktur kepemimpinan. Tanpa drama. Tanpa emosi. Dan tentang hubungan pribadi Anda dengan Arga? Tanya salah satu anggota dewan dengan hati-hati. Veronica mengangkat wajahnya. Tatapannya tegas. Itu tidak relevan. Keheningan sejenak memenuhi ruangan. Perusahaan ini berdiri sebelum pernikahanku, lanjutnya. Dan akan tetap berdiri setelahnya. Rapat berjalan cepat. Keputusan diambil. Strategi disusun. Dalam hitungan jam, roda besar mulai berputar, menggilas apapun yang menghalangi. Sementara itu, di sisi lain kota, Arga menghadapi malam terburuk dalam hidupnya. Teleponnya tidak berhenti berdering. Namun kali ini, bukan pujian yang ia terima, melainkan penolakan. Satu persatu mitra menjauh. Janji pertemuan dibatalkan. Investasi ditangguhkan. Helena mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya pucat, rambutnya tak lagi serapi biasanya. Kau harus lakukan sesuatu, bentaknya. Kita tidak bisa kalah oleh perempuan itu. Arga membanting ponselnya ke sofa. Diam, teriaknya frustrasi. Aku sedang berpikir. Namun pikirannya kacau. Seluruh hidupnya dibangun di atas asumsi bahwa Veronica lemah. Bahwa ia bisa dikendalikan. Bahwa diamnya adalah tanda ketergantungan. Dan kini, asumsi itu menghancurkannya. Kita serang balik, kata Helena tiba-tiba. Kita buka aibnya. Katakan dia merebut perusahaan. Katakan dia berkhianat. Arga terdiam. Itu tidak semudah itu. Helena menatapnya tajam. Kau anakku. Kau pemilik nama ini. Jangan biarkan dirimu dipermalukan. Di saat yang sama, layar televisi menyala. Breaking news. Perubahan struktur kepemimpinan mengejutkan dunia bisnis. Wajah Veronica muncul di layar. Bukan foto lama sebagai istri seseorang, melainkan potret resmi sebagai direktur utama. Tegas. Profesional. Tak tergoyahkan. Helena menjerit tertahan. Dia menghancurkan kita. Arga menatap layar itu lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Veronica. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai bayangan. Sebagai lawan. Kembali ke kantor pusat, Veronica berdiri di depan jendela besar, memandangi kota yang berkilau. Di balik kaca, kilatan kamera mulai terlihat di luar gedung. Media sudah menunggu. Asistennya mendekat. Bu, konferensi pers siap. Veronica mengangguk. Baik. Ia merapikan jasnya. Menarik napas dalam-dalam. Langkahnya menuju podium terasa seperti langkah menuju penghakiman. Namun ia tidak gentar. Lampu kamera menyala. Pertanyaan dilontarkan. Suara-suara bersahutan. Bu Veronica, benarkah Anda membekukan aset keluarga suami Anda sendiri? Apakah ini balas dendam pribadi? Veronica mengangkat tangan, meminta tenang. Saya di sini bukan sebagai istri siapapun, ucapnya jelas. Saya di sini sebagai pemimpin perusahaan. Ia menatap lurus ke kamera. Keputusan yang saya ambil murni profesional. Tidak lebih, tidak kurang. Kata-kata itu tersebar ke seluruh negeri dalam hitungan menit. Di rumah besar itu, Helena jatuh terduduk. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Singgasana yang mereka banggakan, runtuh.
Dan Veronica tahu, ini belum akhir. Ini adalah puncak badai, sebelum keheningan terakhir. Pagi datang tanpa belas kasihan. Cahaya matahari menembus tirai kaca gedung kantor pusat, memantul di lantai marmer yang dingin. Kota di bawah sana tetap bergerak seperti biasa. Orang-orang berangkat bekerja, klakson bersahutan, kehidupan berjalan seolah tidak ada dunia yang runtuh semalam. Namun bagi Veronica, pagi itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih jujur. Ia berdiri di depan jendela, secangkir kopi tak tersentuh di tangannya. Konferensi pers semalam masih bergaung di kepalanya. Setiap kalimat yang ia ucapkan bukan sekadar pernyataan publik, melainkan pemutusan ikatan yang selama ini mengikatnya pada peran palsu. Asistennya masuk dengan wajah tegang. "Bu Direktur, kita menerima surat resmi." Veronica menoleh. "Dari siapa?" "Pihak hukum keluarga Arga." Veronica mengangguk pelan. Akhirnya, ia menerima amplop itu, membukanya tanpa tergesa. Isinya jelas, tuntutan, ancaman, upaya merebut kembali apa yang telah lepas dari genggaman mereka. Ia tersenyum kecil. Mereka masih berpikir ini permainan lama. Beberapa menit kemudian, rapat darurat kembali digelar. Tim hukum, dewan direksi, dan konsultan strategi duduk mengelilingi meja besar. Udara penuh ketegangan yang terkendali. "Gugatan ini agresif," ujar salah satu pengacara. "Mereka menyerang kredibilitas Anda secara personal." Veronica mengangguk. Itu satu-satunya senjata yang tersisa. "Namun," lanjutnya tenang, "aku ingin kita melangkah lebih jauh." Semua mata tertuju padanya. "Aku ingin kebenaran dibuka," katanya mantap. "Seluruhnya." Beberapa orang terdiam. "Bu, itu berarti membuka konflik internal keluarga ke publik." Veronica menatap mereka satu persatu. Kebenaran tidak pernah menghancurkan. Kebohonganlah yang melakukannya. Ia mendorong satu berkas ke tengah meja. "Ini bukti penyalahgunaan wewenang, penarikan dana ilegal, manipulasi aset." Hening. "Jika ini dirilis," kata seorang anggota dewan perlahan, "nama keluarga itu akan benar-benar runtuh." Veronica menarik napas panjang. Mereka sudah lama membangun kekuasaan di atas orang lain. Malam ini, giliran mereka merasakan. Keputusan diambil. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa seperti mausoleum, Helena duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Rambutnya tidak lagi tersisir sempurna. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Arga berjalan mondar-mandir, wajahnya kusut. "Kita masih punya nama," katanya seperti meyakinkan diri sendiri. "Mereka tidak akan berani menjatuhkan kita sepenuhnya." Helena menatapnya dengan sorot mata tajam yang penuh kepanikan. "Kau tidak mengerti, Arga. Perempuan itu tidak lagi takut." Televisi menyala. Breaking news kembali muncul. Dokumen internal bocor, dugaan penyalahgunaan aset keluarga besar. Wajah Helena seketika pucat. "Tidak," bisiknya. "Tidak mungkin." Nama Arga disebut, perusahaan disebut, angka-angka dibacakan. Semua yang selama ini mereka sembunyikan, kini terpapar terang. Arga terduduk lemas. Dia benar-benar melakukannya. Helena menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya, tangisnya pecah, bukan tangis amarah, melainkan ketakutan yang telanjang. "Kita selesai." Di saat yang sama, ponsel Arga bergetar. Nama Veronica muncul di layar. Ia menatapnya lama, sangat lama, lalu mengangkat. "Apalagi yang kau inginkan?" Suaranya serak. "Aku ingin bicara," jawab Veronica tenang. "Berdua." "Untuk apa?" tanya Arga getir. "Kau sudah mengambil segalanya." Veronica terdiam sejenak. "Aku belum mengambil satu hal," ucapnya pelan. "Kebenaran darimu." Mereka bertemu di sebuah ruang privat, netral, jauh dari rumah besar dan gedung kekuasaan. Arga datang lebih dulu. Bahunya turun. Tidak ada lagi aura penguasa. Hanya seorang pria yang kehilangan kendali. Veronica masuk beberapa menit kemudian. Penampilannya sederhana, tanpa kemewahan. Namun langkahnya penuh wibawa.
Mereka duduk berhadapan. "Kenapa?" tanya Arga akhirnya. "Apa salahku sampai kau menghancurkanku seperti ini?" Veronica menatapnya lama. "Karena kau tidak pernah melihatku sebagai manusia." Arga menggeleng. "Aku memberimu segalanya. Kau memberiku sangkar," potong Veronica tegas. "Dan menyebutnya rumah." Kata-kata itu menghantam keras. "Aku diam," lanjutnya, "karena aku mencintaimu. Aku bertahan karena aku berharap." Ia menghela napas. "Namun kau memilih kekuasaan setiap hari." Arga menunduk. "Aku tidak tahu kau sekuat ini." Veronica tersenyum pahit. "Itu karena kau tidak pernah bertanya." Ia berdiri. Gugatan itu akan gagal. Bukti terlalu kuat. Arga menatapnya dengan mata merah. "Jadi ini akhir?" Veronica berhenti sejenak. "Ini akhir bagi kita yang lama." Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Di luar, udara terasa lebih ringan. Matahari mulai condong ke barat. Untuk pertama kalinya, Veronica tidak merasa dikejar oleh apapun. Namun ia tahu, bab terakhir hidup lamanya masih harus ditutup. Dan setelah itu, ia akan benar-benar bebas. Hujan turun sejak subuh, membasahi kota dengan rintik yang tak tergesa. Langit kelabu seolah ikut berkabung atas sesuatu yang telah berakhir. Di balik jendela ruang sidang utama, Veronica berdiri dengan punggung tegak, menatap keluar tanpa ekspresi berlebihan. Hari ini bukan tentang kemarahan. Bukan tentang pembalasan. Hari ini tentang penutupan. Ruang sidang dipenuhi suara langkah sepatu, bisikan wartawan, dan kilatan kamera yang sesekali menyambar. Nama keluarga Arga kini bukan lagi simbol kekuasaan, melainkan judul besar di halaman depan media nasional. Kata-kata seperti penyalahgunaan, manipulasi, dan jatuhnya dinasti bisnis menjadi narasi baru yang tak bisa mereka kendalikan. Veronica duduk di kursinya saat sidang dimulai. Jasnya rapi, wajahnya tenang. Tidak ada kesombongan di sana. Tidak pula kepuasan berlebihan. Yang ada hanyalah ketegasan seorang perempuan yang sudah berdamai dengan keputusannya. Di sisi lain ruangan, Arga masuk dengan langkah berat. Wajahnya pucat. Jasnya tampak kebesaran, atau mungkin tubuhnya yang menyusut oleh tekanan. Helena menyusul di belakangnya, namun kali ini tidak duduk di barisan terdepan. Ia memilih kursi di sudut. Tatapannya kosong. Tidak lagi menilai. Tidak lagi menghakimi. Sidang berjalan panjang. Bukti demi bukti dipaparkan. Dokumen yang dulu disembunyikan kini terpampang jelas di layar besar. Angka-angka yang tak bisa dibantah. Tanda tangan yang tak bisa dihapus. Setiap kali nama Arga disebut, rahangnya mengeras. Setiap kali nama Veronica muncul sebagai pemegang hak sah, ruang sidang berdesis pelan. Dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, seorang perempuan yang tidak berteriak, namun menang. Ketika giliran Veronica memberikan pernyataan, ruangan mendadak sunyi. Ia berdiri, melangkah ke depan dengan langkah mantap. "Saya tidak berdiri di sini untuk menghancurkan siapapun," ucapnya jelas. "Saya berdiri di sini untuk mengakhiri kebohongan." Ia menatap lurus ke arah majelis hakim. "Saya memilih diam bertahun-tahun, bukan karena saya tidak tahu, melainkan karena saya berharap keadilan bisa tumbuh dari kesadaran." Ia berhenti sejenak. Namun ketika kekuasaan digunakan untuk merendahkan, diam berubah menjadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kata-katanya tidak meledak, tidak dramatis. Namun justru itulah yang membuatnya mengguncang. Sidang diskors. Keputusan akan dibacakan beberapa hari kemudian. Namun arah angin sudah jelas. Tidak ada lagi celah untuk memutarbalikkan keadaan. Di luar gedung pengadilan, wartawan mengepung. Pertanyaan berhamburan. "Bu Veronica, apakah Anda menyesal? Apakah ini kemenangan pribadi?" Veronica berhenti sejenak, menatap kamera. "Saya tidak merayakan kejatuhan siapapun," katanya tenang. "Saya hanya merayakan keberanian untuk tidak lagi diam." Ia masuk ke mobil tanpa menunggu pertanyaan lanjutan. Sore itu, ia kembali ke kantor pusat. Gedung yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di ruangannya yang luas, ia berdiri di depan meja, membuka satu berkas terakhir,
dokumen perceraian. Nama Arga tercantum jelas. Tangannya sempat berhenti di atas kertas. Ada sisa rasa, bukan cinta, melainkan kenangan tentang perempuan yang dulu berharap terlalu banyak. Ia menandatangani dokumen itu dengan satu tarikan napas. Selesai. Malamnya, Veronica menerima satu panggilan terakhir dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Ibu ingin bertemu, suara Helena terdengar lirih. Hanya sebentar. Veronica terdiam. Baik. Mereka bertemu di taman kecil, netral, jauh dari kemewahan. Helena duduk lebih dulu, tubuhnya terlihat lebih rapuh. Usia seolah mengejarnya dalam semalam. Aku salah menilaimu, kata Helena tanpa basa-basi. Aku pikir merendahkanmu akan membuatku tetap berkuasa. Veronica mendengarkan, tidak memotong. Aku lupa, lanjut Helena, suaranya bergetar, bahwa perempuan yang diam seringkali sedang menyimpan badai. Veronica mengangguk pelan. Aku tidak ingin permintaan maaf, ucapnya lembut. Aku hanya ingin tidak lagi dilihat sebagai ancaman hanya karena aku mampu. Helena menunduk. Aku mengerti sekarang, meski terlambat. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa dendam, tanpa rekonsiliasi palsu. Cukup dengan pengakuan yang jujur. Di mobil, Veronica menatap lampu kota yang berkilau. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi dikejar masa lalu. Namun satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Apa arti kemenangan jika hidup masih diwarnai bayang-bayang lama? Jawabannya akan datang. Di bab terakhir. Pagi itu datang tanpa hujan. Langit cerah, seolah kota memutuskan untuk berhenti berkabung. Matahari masuk perlahan melalui jendela apartemen Veronica, membelah tirai putih yang kini selalu terbuka. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri, bukan untuk memastikan penampilan, melainkan untuk memastikan satu hal penting. Apakah ia masih perempuan yang sama? Atau telah menjadi asumsi orang lain tentang dirinya? Jawabannya membuatnya tersenyum kecil. Ia mengenakan gaun kerja sederhana. Tidak mencolok. Tidak berusaha mengesankan siapapun. Hari ini bukan tentang penampilan. Hari ini tentang keputusan terakhir. Di meja makan, secangkir kopi mengepul pelan. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada jadwal makan malam yang dipenuhi kepura-puraan. Hanya keheningan yang damai. Untuk pertama kalinya, rumah tidak lagi terasa seperti ruang sidang. Keputusan pengadilan telah keluar 2 hari lalu. Seluruh aset yang secara hukum berada di bawah manipulasi keluarga Arga dikembalikan ke struktur sah. Veronica dinyatakan sebagai pemegang kuasa penuh dan direktur utama. Tidak sementara. Tidak bersyarat. Arga kehilangan jabatannya. Helena kehilangan pengaruhnya. Dan dunia, kehilangan satu lagi keluarga yang hidup dari ilusi kekuasaan. Veronica tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan melewati lobi, disambut karyawan yang kini menundukkan kepala bukan karena takut, melainkan hormat. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sambutan berlebihan. Ia memang tidak menginginkannya. Di ruang rapat utama, para direksi telah menunggu. Sebelum kita mulai, ucap Veronica setelah duduk, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Semua mata tertuju padanya. Saya tidak akan memimpin dengan cara lama. Tidak dengan intimidasi. Tidak dengan ketakutan. Ia berhenti sejenak. Kekuasaan tidak pernah seharusnya digunakan untuk membuat orang lain merasa kecil. Ia menggeser satu map ke tengah meja. Mulai hari ini, struktur kepemimpinan kita akan transparan. Setiap keputusan besar dapat dipertanyakan. Termasuk keputusan saya. Ruangan sunyi. Lalu satu persatu kepala mengangguk. Itulah momen ketika Veronica tahu. Ia tidak hanya mengambil kembali hidupnya. Ia sedang membangun dunia yang tidak pernah ia dapatkan. Sore hari, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Arga. Aku tidak akan meminta maaf. Tapi aku ingin kau tahu, aku salah. Veronica membaca pesan itu sekali. Tidak membalas. Bukan karena dendam. Melainkan karena beberapa pengakuan tidak membutuhkan respons. Beberapa luka sembuh hanya dengan ditinggalkan. Ia memblokir nomor itu. Bukan sebagai hukuman.
sebagai batas. Malamnya, Veronica kembali ke rumah lama, rumah yang dulu terasa seperti penjara berlapis emas. Ia berdiri di ruang makan tempat semua penghinaan bermula. Meja panjang itu masih sama. Lampu gantung masih megah. Namun aura ruangan telah mati. Ia berjalan perlahan, menyentuh kursi tempat ia dulu duduk diam, menahan air mata. Tidak apa-apa, bisiknya pada dirinya sendiri yang dulu. Kau bertahan. Itu cukup. Ia memanggil agen properti. Rumah itu akan dijual. Bukan karena benci, melainkan karena ia tidak ingin hidup di antara bayangan yang tidak lagi relevan. Di balkon, angin malam menyentuh wajahnya. Kota berkilau di kejauhan. Hidup terasa luas. Tidak menekan. Tidak menuntut. Ia teringat satu kalimat yang dulu sering dilontarkan Helena dengan nada meremehkan. Perempuan sepertimu tidak akan bertahan tanpa keluarga ini. Veronica tersenyum lirih. Nyatanya, keluarga itulah yang tidak bertahan tanpa dirinya. Beberapa bulan kemudian, Veronica berdiri di sebuah forum bisnis internasional. Ia menjadi pembicara utama. Bukan sebagai istri siapapun. Bukan sebagai menantu siapapun. Hanya sebagai Veronica. Seorang perempuan dari barisan belakang bertanya, "Apa hal tersulit saat Anda memutuskan untuk bangkit?" Veronica berpikir sejenak. "Berhenti berharap orang yang menyakiti saya akan berubah," jawabnya jujur. "Dan mulai percaya bahwa saya tidak perlu izin untuk memilih hidup saya sendiri." Tepuk tangan bergema. Di balik panggung, Veronica menarik napas panjang. Ada kelelahan. Ada luka yang belum sepenuhnya hilang. Namun tidak ada penyesalan. Ia tidak menjadi perempuan sempurna. Ia menjadi perempuan merdeka. Dan itu lebih dari cukup. Malam itu, di apartemennya, Veronica mematikan lampu satu persatu. Ia berdiri di depan jendela, menatap pantulan dirinya di kaca, perempuan yang pernah diremehkan, ditindas, dibungkam, namun tidak pernah benar-benar kalah. Ia tidak lagi ingin membuktikan apapun. Ia sudah hidup. Dan untuk pertama kalinya, hidup tidak meminta apa-apa darinya. Selain untuk dijalani. Tama.